Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat ini sahabat data dan sahabat peta? Bertemu kembali dengan kami di Bincang Asik Tangerang 1 Data dan 1 Peta dengan saya sebagai pemandu acara Islam Musotin. Kali ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber adalah beliau pimpinan di wilayah Kecamatan Priuk. Beliau adalah Bapak Haji Nanang Kosim, Esos MSI, Bapak Camat Priuk. Mari sahabat data dan sahabat peta, kita sapa bersama narasumber kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak ya. Hari ini Bapak sudah berkenan meluangkan waktu Bapak untuk hadir di Bincang Asik Tangerang 1 Data dan 1 Peta. Sama-sama, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk bergabung di Bincang Asik Tangerang 1 Data dan 1 Peta. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih Bapak. Tentu saja Bapak sudah mengetahui bahwasanya pimpinan kita, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan juga Bapak Sekretaris Daerah mencanangkan program Tangerang 1 Data dan 1 Peta. Bagaimana kontribusi dari OPD Kecamatan Priuk yang Bapak pimpin dalam program mensukseskan program Tangerang 1 Data dan 1 Peta tersebut, Bapak? Ya, terima kasih. Yang bareng-bareng sama-sama kita ketahui ya bahwa dalam pengembangan program Tangerang 1 Data dan 1 Peta ini melalui website ya, website 1 Data Tangerang.id ya, di mana OPD kami Kecamatan Priuk itu merupakan salah satu produsen ya, data yang memiliki peran ya dalam memberikan kontribusi data untuk percepatan ya terwujudnya Tangerang 1 Data dan 1 Peta. Seperti itu. Sampai saat ini kan kalau kami lihat Pak, sudah banyak sekali data yang sudah diinput oleh OPD Kecamatan Priuk. Di antaranya adalah ini untuk yang data spasialnya ya Pak ya tentunya. Kalau untuk data sektoral, ketika data spasialnya sudah bagus, insya Allah sektoralnya juga sudah bagus. Karena berawal dari data sektoral yang kemudian bisa didetailkan dengan data spasial di Tangerang.id, maka perkembangan data itu akan tampak terlihat dengan jelas. Data-data yang kami sudah lihat di tangerang1data.go.id dan website tangerangkota.go.id adalah di antara lain data tentang pembangunan jalan lingkungan, kemudian ada pembangunan drainase, kemudian pembangunan sanitasi atau jaman sehat buat warga atau masyarakat ya Pak. Terus kemudian ada bedah rumah yang kemarin baru dilakukan surveinya oleh tim yang di Kecamatan Priuk, di antaranya adalah posyandu dan pemerintah. Posyandu dan pemerintah ini adalah posyandu yang di luar gedung-gedung yang sudah dibangun oleh pemerintah ya Pak ya, misalnya di rumah Pak RT Pak RW atau bangunan-bangunan yang swadaya dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada satu lagi adalah kampung wisata sahabat peta dan sahabat data. Kampung wisata yang sudah tersebar di Kecamatan Priuk itu sudah ada ya Pak ya. Bagaimana awal mula pembangunan 1 data dan 1 peta di OPD Kecamatan Priuk Pak untuk membangun data-data tersebut tadi Pak? Ya. Dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang di Sweka awal ya, nomor 26 tahun 2021 ya, dengan itu kita langsung bergerak cepat dan membuat strategi dengan tim gimana perumusannya ya untuk mengadakan bentuk data peta ini biar maksimal ya. Jadi kita bekerja dengan tim yang ada di OPD Kecamatan Priuk terkait dengan pembangunan itu juga. Itu dari awal dari pembangunan ini adalah yang pertama yang kita sama-sama ketahui bahwa adanya musrembang. Ya. Musrembang ini kan ya Pak ya. Musrembang ini awal dari pertama adalah di tingkat RW dulu. RT RW ya. Nah, setelah di RT RW prioritas yang apa yang kita dibutuhkan di lingkungan naik di musrembang tingkat kelurahan gitu. Setelah kelurahan nanti apa lagi yang kita dibahas, ada perwakilan dari kelurahan, jadi bukan aparatur aja yang hadir, tapi di situ ada perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari RT RW ya, yang mengetahui benar-benar persis apa yang dibutuhkan di wilayah kan gitu. Kita libatkan
dibahas di tingkat kelurahan, setelah itu naik ke tingkat kecamatan. Nah di situ baru kita mana aja nih yang lebih spesifik yang harus kita kerjakan lebih dulu, gitu kan, lebih awal. Yang istilahnya yang kalau ada bahasa kedokterannya darurat dan yang darurat dan lebih darurat gitu. Oh, kan. darurat dan lebih darurat. Ya, karena dulu nih. Iya. Dulu, Oh kan. iya, prioritas yang Prioritas mana? apa Darurat gitu. atau lebih darurat nih? Iya, bisa pembangunan kan bisa tidak ada bahasa itu juga. Yes, Jadi apa yang harus laksanakan dulu, misalnya pembangunan karena Priok itu terkenal dengan namanya juga tempat air. Iya. Kan? Tapi yang Melimpah ya, Pak, tempat ya. air yang mudah-mudahan apa yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah kota yang luar biasa dari kebijakan-kebijakan pimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dan selalu memantau dan target Kota Tangerang istilahnya ke depan udah nggak ada banjir lagi. Akhirnya ya kita Priok ini yang mudah-mudahan hanya istilah kata Priok aja, tempat air, tapi bukan tempat air bukan selamanya tempat ya air Pak. selamanya atau tempat genangan atau banjir. Iya. Jadi sekarang ini ya alhamdulillah yang dulunya sering banjir, tapi alhamdulillah pemerintah Kota Tangerang sudah luar biasa mencegah, kemudian tanggul-tanggul turun, memberikan pengadaan pompa-pompa air, terus normalisasi kali-kali sabi. Sedangkan kali Priok itu diapit 2 kali, ya. Kali Sabi dan kali Cirarap, gitu. Jadi alhamdulillah udah berapa hari ini dan sebelumnya juga kali normalisasi kali Sabi itu sangat membantu sekali untuk luapan luapan air ke pemukiman, gitu. Dan yang wilayah Cirarap, kali Cirarap dan kali Redu itu alhamdulillah yang dulu terkenal total ada banjir, sekarang udah enggak, gitu ya. Karena ya ini upaya pemerintah Kota Tangerang yang benar-benar memperhatikan masyarakat, ya. Karena Pak Wali sering terjun ke wilayah, Pak Wakil, Pak Wali untuk mengenai gimana sih biar masyarakat tidak kebanjiran, gitu. Luar biasa ya Pak ya, tadi progresnya dari mulai musrembang tingkat RW gitu ya Pak ya, dengan tingkat kelurahan sampai kecamatan, kemudian dibilang mana yang ya harus jadi prioritas gitu ya Pak ya, kemudian diusulkan ke tingkat kota, dan alhamdulillah dari kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Tunjuk Pak Sekda, saat ini yang tadinya total persada itu langganan banjir sekarang sudah tidak banjir. Luar biasa ya Pak, mudah-mudahan lokasi-lokasi lain juga akan menyusul total persada ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan satu data dan satu peta, dengan kita mengetahui peta di mana lokasi itu yang langganan banjir, maka akan kita coba segera tuntaskan banjir di lokasi itu untuk biar tidak banjir lagi dengan program-program yang tentu saja dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang ya, sahabat data dan sahabat peta. Seperti itu ya. Dengan adanya satu data dan satu peta ini sangat membantu sekali, masyarakat bisa melihat, gitu ya. Iya, dan sampai di mana nih? Sampai di mana Ya, sih pembangunan yang ada di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Priok. Baik Bapak, hanya di tangerang1data.go.id dan website tangerangkota.go.id, semua masyarakat dapat mengakses data yang ada di Kota Tangerang. Khususnya saat ini karena narasumber kita adalah Bapak Camat Priok, maka warga Priok bangga, silakan dilihat datanya sudah ada di tangerang1data.go.id dan website tangerangkota.go.id, sudah bisa diakses sana. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Priok untuk pengembangan Tangerang 1 Data dan juga 1 Peta? Ya, terima kasih Bu ya. Jadi langkah-langkah OPD kami di Kecamatan Priok untuk Tangerang 1 Data dan 1 Peta ini, yang pertama OPD Kecamatan Priok itu melaksanakan update data, ya, update data, statistik sektoral, data dan informasi geospasial secara berkala. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengoptimalkan aplikasi, ya, aplikasi Sidata Tangerang, Sidata Kota Tangerang, ya, dan sistem informasi geografis yang sudah dibangun oleh OPD Kecamatan Priok, ya, dengan pendampingan dari Diskominfo. Dan untuk selanjutnya meningkatkan sumber daya manusia, ya, pengelolaan simpul jaringan di lingkup Kecamatan Priok. Karena
karena sumber daya manusia perlu sekali. Betul. Ya, karena teknologi canggih, SDM-nya nggak ada, nggak bisa. Misalnya ini, misalnya untuk buka aplikasi kolektor aja nggak bisa, ya gimana mau berjalan? Betul. Tentunya SDM kita perlu juga ditingkatkan. Gitu. Terus berkoordinasi juga, berkoordinasi dengan Diskominfo selaku Walidata ya, walaupun sebagai wali tapi produsennya kecamatan itu mempunyai produsen juga untuk kontribusi juga. Iya, produsen data ya memang memberikan data Pak, Walidata hanya mendampingi. Iya, mendampingi. Iya betul. Dalam pengembangan data dan informasi geospasial ini di lingkungan kecamatan Bruk ya harus lebih maksimal. Iya, siap. Jadi saling koordinasi antara Walidata dan yang punya produsen data juga harus saling koordinasi biar akurat datanya. Biar akurat datanya dan bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibagi praktekkan gitu ya Pak. Ada yang real gitu. Real. Jadi yang akurat gitu ya. Yang akurat siap Pak. Dan untuk selanjutnya jadi selain koordinasi ya mungkin kita juga harus sampaikan harus bisa sampaikan juga ke masyarakat juga ya, dan koordinasi juga. Karena gimana pun juga sekarang ini zamannya bukan zaman yang sebelumnya, harus zaman yang terbuka. Iya. Istilahnya zaman informasi harus terbuka. Gitu. Jadi dengan Bang saya apresiasi dengan adanya Tangerang 1 Data ini suatu perusahaan yang luar biasa untuk masyarakat Kota Tangerang dan Indonesia. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya warga Priuk gitu ya Pak ya, Kota Tangerang, terus kemudian ke tingkat nasional apabila dibutuhkan gitu kan ya Pak ya. Baik. Tadi Bapak bilang Bapak memiliki tim ya Pak ya di OPD Kecamatan Priuk. Bagaimana tanggapan dari tim Bapak tadi dari peningkatan SDM kan Pak ya, ketika memberikan tugas untuk mengelola program Tangerang 1 Data dan 1 Peta di Kecamatan Priuk? Ya, terkait dengan tim ini ya, Dukungannya Pak? Dukungan mereka, jadi yang awal kita ini kan langkah tentunya kita untuk mengerjakan atau menjalankan sesuatu kan kita harus bentuk tim ya. Betul. Nah, tim itu kita bentuk dengan di OPD Kecamatan Priuk itu kita terkait ada misalnya dikaitkan dengan pembangunan, berarti kita situ ada kasih ebang. Oh, kasih ebang. Ya, Nah, kalau misalnya terkait dengan masyarakat, terkait dengan guru ngaji atau misalnya marbot, tapi masyarakat terbantu sosial, berarti kita yang harus kita ajak penduduknya adalah kasih masyarakat. Nah, untuk terkait dengan data administrasi, misalnya KTP, terus akta lahir dan kartu keluarga, berarti kita dengan kasih otoritas. Nah, dari setelah kita buat tim dengan adanya perwal yang dikeluarkan oleh Kawali itu pada tahun nomor 26 tahun 2021 itu langsung berjalan cepat dan kita kumpulin lokasi. Jadi saya sampaikan pentingnya 1 data dan 1 peta, dan ternyata mereka itu dengan aplikasi kolektor itu berjalan dan mereka dukungannya luar biasa. Karena apa? Dengan 1 data 1 peta mereka juga mempunyai data yang akurat. Jadi misalnya setelah dia dengan aplikasi kolektor ini ke wilayah langsung, nah data ini tidak akan berubah dan bisa memantau, dan mereka juga bisa buat merencanakan tahun depan apa yang kita mau kerjakan. Datanya data real time ya Pak ya, gitu. saat itu juga. Jadi dengan aplikasi kolektor dan 1 data ini, mereka akan tahu nih ke depan rencana kerja kita apa. Bahwa misalnya khususnya di Kecamatan Priuk, misalnya di Kelurahan Priuk, ini tanggulnya ini baru sekian, baru sekian meter yang perlu kita ke depan bangun lagi, ada sekian 100 meter lagi. Jadi mereka dengan mudahnya dengan membuka aplikasi itu langsung tampak ya Pak ya, karena bentuknya sudah jelas nih, panjangnya sekian padahal kemudiannya sekian gitu kan Pak ya. Dengan aplikasi kolektor, ketika teman-teman dari
Kecamatan Priuk melaksanakan survei di lapangan, tadi tampak sekali ya Pak ya, kita butuh lagi 100 meter lagi nih, maka tanggul akan bisa melindungi masyarakat setempat dari banjir, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi tanggapan dari staf yang ada di Kecamatan Priuk tadi, baik para kasihnya maupun stafnya juga prakomnya tentunya Pak ya, sangat mendukung sekali dan sangat senang diberikan tugas oleh Bapak dengan menggunakan aplikasi kolektor, maka simpul jaringan informasi geospasial yang di OPD Kecamatan Priuk bisa berjalan dengan baik. Datanya update juga Pak ya, bukan data basi ya, dan bisa digunakan untuk perencanaan berikutnya. Baik. Nah, kebermanfaatan dari program tanggal 1 data dan 1 peta ini seperti apa Pak yang dirasakan di OPD Kecamatan Priuk? Ya, bermanfaatan yang dari satu data dan satu peta ini, yang pertama justru masyarakat akan lebih mudah ya. Kalau itu sebelum masyarakat lebih mudah untuk mengetahui data pembangunan yang sudah dibangun di Kecamatan Priuk ya khususnya ya. Ya, jadi masyarakat gampang sekali mengetahui dan gampang sekali untuk mengetahui bahwa kalau tanggul ini contohnya, tanggul ini ada kebocoran misalnya, jadi titik tanggul ini sudah ketahuan di mananya, itu contohnya misalnya tanggul. Nah, untuk satu data ini manfaatnya juga selain masalah pembangunan yang tadi saya sampaikan untuk masyarakat, untuk masyarakatan terkait dengan bantuan sosial. Bantuan sosial bahwa misalnya Kelurahan Priuk ini yang penerima bantuan ini ada sekian orang atau sekian kakak gitu, dan kondisinya diketahui bahwa keluarga ini putus kerja atau misalnya penghasilnya di bawah standar, sedangkan untuk kebutuhan ekonominya lebih itu apakah nantinya, jadi datanya di satu RT atau RW itu ada, nanti pada saat misalnya ini kita tinggal koordinasi dengan dinas sosial gitu, atau diajukan bantuan, atau kita ajukan juga dengan melalui PKH, petugas PKH kan ada situ, petugas TKSK juga ada situ. Jadi selain pembangunan itu juga untuk masyarakat, selain masyarakat itu juga yang masyarakat tentang administrasi, informasi bahwa ini untuk wilayah Kecamatan Priuk misalnya data untuk yang belum punya KTP sekian, dan untuk bisa diketahui, dan untuk yang belum punya akte lahir sekian. Jadi dengan manfaat dengan satu data itu ya luar biasa sekali, jadi semua masyarakat bisa melihat di situ. Jadi kebermanfaatannya dari internal di OPD Kecamatan itu mengetahui mana-mana saja warga saya belum tersentuh pelayanan gitu ya Pak ya, baik dari KTP tentang kependudukan, mungkin juga dari sarana prasarana yang di masyarakat juga, kemudian juga bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, kemudian nanti data tersebut bisa langsung dikoordinasikan dengan dinas sosial Pak, bisa juga tuh Pak langsung tuh Pak terintegrasi, karena kan kita di Tangerang 1data.go.id yang ada di situ kan Kecamatan Priuk ada, dinas sosial juga ada, kemudian di Pertintan juga ada, dan OPD-OPD lainnya juga sudah berada di dalam satu portal di satu data Tangerang 1data.go.id seperti itu Pak. Dan juga untuk petanya, mappingnya sudah ada di tangerang.go.id gitu ya Pak ya. Adakah inovasi yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Priuk Pak untuk pengembangan program Tangerang 1 data dan 1 peta ke depan? Inovasi yang ke depan dalam satu peta itu Kecamatan Priuk yang tadinya yang terfokus di hanya untuk internal pegawai atau misalnya masyarakat, ya bisa nanti data-data juga perlu ditambah lagi gitu kan, satu data ini apakah bentuk data yang ada di masyarakat, misalnya UMKM ya. UMKM kita di kecamatan itu ada berapa, dan nanti kan satu kelurahan ada berapa nih UMKM satu, terus jadi kalau 5 kelurahan dulu di kelurahan itu ada 5 kelurahan. Jadi dengan adanya data UMKM itu, dan kita selama ini kan mendorong UMKM untuk lebih maju lagi, lebih maksimal lagi karena untuk mengangkat perekonomian berbagai masyarakat. Nah, dengan kita akan memasukkan data itu UMKM itu, nah UMKM kita fasilitasi
Itu masih yang mana nih UMKM yang belum punya NIP, gitu kan, nomor induk berusaha. Nah, dengan nantinya bisa, kalau kita udah melalui data itu ada sekitar misalnya 200 data UMKM baru 100, tentunya kita bisa koordinasi dengan DPMTS. Betul. Nah, itu dibuatkan NIP. Untuk kedepannya inovasinya adalah sebaran data UMKM yang ada di Kecamatan Priuk gitu ya Pak ya, akan Bapak masukkan dalam portal matanakota.go.id. Jadi nanti bisa juga jadi sarana monitoring di OPD Kecamatan Priuk, mana yang sudah memiliki NID, mana yang belum. Nah, nanti kalau yang belum akan kita koordinasikan kembali dengan DPMPSP gitu untuk dikeluarkan izin nomor induk berusahanya, sehingga seluruh UMKM sudah memiliki NID dan mereka bisa berkembang lebih baik lagi ya Pak, tentunya untuk memperbaiki perekonomian yang ada di masyarakat. Harapannya seperti ya Pak ya. Nah, kalau harapan Bapak selaku Pak Camat Priok nih Pak terhadap program Tangerang Satu Data dan Satu Peta ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya sebagai Pak OPD Kecamatan Priok adalah harapan Kecamatan Priok itu selaku produsen data, statistik, sektoral, serta data dan informasi kepastian saat ini adalah segera dapat mewujudkan Tangerang Satu Data Satu Peta bersama dengan OPD produsen data lainnya gitu. Jadi dengan secepatnya data-data yang lainnya itu bisa terwujud. Mudah-mudahan ya Pak ya segera ya dengan program yang dicanangkan oleh pimpinan kita Bapak Wali Kota, program Tangerang Satu Data dan Satu Peta segera terwujud sehingga bersama-sama dengan OPD lainnya dan juga BUMD Pak di Kota Tangerang luar biasa Pak, tak hanya OPD saja tapi BUMD juga bersama-sama dengan OPD dan BUMD kita mewujudkan program Tangerang Satu Data dan Satu Peta sehingga data bisa langsung diakses di satu portal yang sama dan kemudian bisa dijadikan sebagai tools untuk monitoring kita bersama juga pimpinan kita dan untuk pembangunan kedepannya sebagai pelayan masyarakat kita bisa berikan pelayanan yang lebih optimal lagi. Harapannya seperti ya Pak ya. Baik sahabat data dan sahabat peta, demikian bincang asik Tangerang Satu Data dan Satu Peta kita bersama dengan Bapak Nanang Kosim selaku Camat Priok. Terima kasih banyak Bapak kami sampaikan atas waktu dan kesempatannya Bapak bisa berkunjung di bincang asik Tangerang Satu Data dan Satu Peta. Apabila di bincang asik Tangerang Satu Data dan Satu Peta kali ini ada kekurangan dari kami berdua, baik kata-kata yang kurang berkenan di sahabat data dan sahabat peta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku Ivinul Mukhlisatin sebagai pemandu acara mohon undur diri bersama dengan narasumber kita. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.